Hai teman-teman, video kali ini saya ingin sharing tentang cara bikin motor itu naik performanya dengan budget yang murah ya. Ini saya ada kabel ini, ada tulisannya ini. Tulisannya apa ini? Akustik 8GA OFC High Performance. Jadi ini AWG 8 ya. Serabutnya cukup banyak. Nah, ini nanti dijadikan ground langsung dari aki menuju ke kop mesin sama ke coil. Nah, terus jangan lupa menggunakan tempat groundingnya ini tembaga. Yang satu yang ukurannya gede ya, atau mau gede semua nggak apa-apa. Jadi perkiraan dengan budget ini satunya itu di tempat saya harganya 1000, gede segini, yang bisa dimasukkan 12 ya. Terus kalau saya satunya gede, satunya kecil. Jadi yang gede ini untuk di kop mesin, terus yang kecil ini yang ke aki atau ke coil ya. Karena kalau aki dan coil itu ya bautnya kecil. Kalau coil sekitar 10, kalau yang baut aki itu sekitar 8 ya, ukurannya 8. Nah, terus cukup sederhananya ini di solder ya. Itu tadi praktisnya itu ini nanti di solder. Kalau saya pakai di jalan ini kerasa efeknya, lumayan banget terasa. Ini saya akan tunjukkan cara pemasangannya. Jadi ini di solder ya. Ini di solder. Jadi tidak perlu beli ground yang mahal-mahal. Terus juga saran saya ground itu cukup yang di kop mesin sedekat mungkin dengan yang busi. Jadi kalau misalkan di tempat lain itu menurut saya kurang. Jadi pengalaman saya itu menggunakan ground kayak gini itu sebaiknya dekatnya kop mesin, dekat sama businya. Terus pusatnya diambil dari aki. Ini untuk motor yang pengapiannya DC ya. Jadi sumber tenaganya banyak ambil dari aki. Tapi kalau misalkan pengapian yang AC mungkin bisa, tapi ngambilnya posisinya berbeda. Jadi kalau AC itu pengapian AC ngambilnya di dekat spool, kalau yang DC dekat sama aki atau dekat sama kiprok ya. Tapi menurut saya lebih bagus dekatnya sama akinya, pusatnya tenaga listriknya di motor untuk pengapian DC. Nah, ini kalau di tempat saya membuat ground kayak gini cukup murah ya. Mungkin kalau ada ground yang kualitasnya lebih bagus juga silakan, tapi dari pengalaman saya masang ground yang kualitasnya bagus itu kurang lebih efek performanya sama. Nah, ini ya sudah terpasang. Untuk kabel seperti ini itu biasanya dipakai di aki yang mobil, jadi aki yang besar. Jadi kalau untuk motor kan tidak terlalu butuh aki besar ya. Tapi ternyata menggunakan ground kayak gini di motor saya itu ternyata mempengaruhi performanya. Menurut saya logis kalau menggunakan kayak gini itu ada efek di performanya. Tapi kalau misalkan ada yang ngeklaim itu performanya sampai 2-3 horsepower itu kayaknya terlalu berlebihan. Ini saya dari hasil tes dyno itu ya, torsinya naik banyak memang, akselerasinya juga lumayan naik. Mungkin dengan ground seperti ini itu nanti perlu settingan lagi ya. Nah, ini kan buatnya secara amatir ya, bisa ditutup isolasi. Tapi lebih bagus lagi pakai itu sih, pakai isolasi ya, yang dibakar itu loh, namanya apa lupa saya. Nah, ini sudah jadi, tinggal dipasang di motor dari aki menuju ke kop mesin sama dari aki menuju ke coil. Kalau saya itu modelnya dari aki ke coil
baru dari coil ke dekat busi atau kop mesin, karena alirannya ya sama-sama gede. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk perkiraan biaya itu saya beli kabel AWG ini di tempat saya, kabel AWG 8 ukurannya 1 meter, harga 11.000. Terus skun grounding o-ring itu yang ukuran 12 ya, baut 12 itu 4 jadi 4.000. Terus isolasi bakarnya 5.000 rupiah, dan juga peralatan solder plus timah kalau teman-teman punya, berarti tidak perlu keluar biaya ya. Jadi kalau untuk kabel dan skunnya sama isolasi bakar, jadi harganya perkiraan 20.000 ini di Jogja ya. Terus untuk kabel yang dibuat itu ada dua, yang pendek itu yang dari coil menuju ke kop mesin, terus dari coil menuju ke aki. Jadi ada dua. Kalau saya tipenya seperti ini, yang pendek ukuran 25 cm, terus yang panjang 75 cm. Ini untuk di Ninja RR sama Ninja R itu kurang lebih sama ya. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan teman mau nambah kabel groundnya lagi silahkan, tapi menurut saya dua ini sudah cukup untuk nambah performa dan sudah maksimal ya groundingnya. Nah, ini posisi terpasang ya kabel AWG ground ya, kabel ground tapi yang tebal serabutnya. Serabutnya itu seperti ini. Serabutnya seperti ini, tebal. Nih. Acoustic 8GA AFC High Performance. Nanti akan saya tes dulu pakai tes dyno, apakah mempengaruhi performanya. Nah, jadi groundnya itu langsung ke sini, ini ya, kelihatan ya. Terus langsung ke dekat busi di sini, yang ini ya, yang ini. Oke, mari kita langsung tes dyno. Nah, sekarang untuk data dyno, perbandingan data akan dinilai berdasarkan horsepower secara keseluruhan, grafik karakter RPM, dan grafik akselerasi. Sebelum lanjut, perlu saya ingatkan bahwa ini adalah hasil dari data dyno, bukan pendapat pribadi. Yang pertama dari data horsepower, dari sini terlihat yang standar tanpa ground tambahan memiliki horsepower yang sedikit lebih unggul dengan selisih 0,1 horsepower. Oke, selanjutnya untuk grafik RPM, dari sini terlihat untuk yang tambahan ground kabel 8 AWG ini terlihat karakter performanya lebih merata, dan ketika di puncak sekitar 9.000 rpm sampai 10.000 rpm itu tenaganya lebih isi dibanding yang standar, dan juga torsinya lebih unggul yang menggunakan ground 8 AWG dengan selisih yang cukup signifikan. Selanjutnya untuk grafik timing atau grafik akselerasi, dari sini terlihat yang menggunakan tambahan ground 8 AWG itu memiliki akselerasi yang lebih unggul. Ini dikarenakan perbedaan torsi yang cukup signifikan, sehingga menggunakan tambahan ground AWG ini memiliki akselerasi yang lebih unggul dibanding standarnya. Namun perlu diingat bahwa ini tes dynonya menggunakan settingan pas standarnya tanpa ground AWG, sehingga kemungkinan ketika menggunakan ground 8 AWG itu agak sedikit lebih kering, sehingga untuk mendapatkan performa yang lebih baik perlu disetting ulang karburatornya, mungkin dibuat lebih boros sedikit. Peningkatan performa yang cukup signifikan ini menggunakan ground tambahan 8 AWG ini terjadi dikarenakan arus listrik yang menuju ke pengapiannya itu semakin lancar. Arus listrik semakin lancar sehingga pengapiannya akan lebih besar dibanding standarnya. Namun peningkatan performa ini lebih cenderung pada torsi dan akselerasi. Horsepower itu mungkin ada tapi sedikit kalau settingannya disesuaikan.
Tetapi saya belum pernah menemukan itu, saya tes dyno kabel ground merek manapun itu yang bisa menaikkan horsepower secara signifikan 2 atau 3 horsepower, itu saya belum pernah. Nah, ini saya menggunakan kabel ground merek manapun dengan kabel ground ini, itu hasil performanya itu kurang lebih sama, yaitu naik torsi dan akselerasinya, dan horsepowernya mungkin naik itu cuma sedikit. Mungkin informasi ini sudah cukup untuk memberi gambaran buat teman-teman. Semoga waktu teman-teman bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.